Teman-teman serius ya. Sesama advokat yang berdamping terkait pertanyaan kita mengenai diharapkan bisa memberikan pencerahan dan memberikan bantuan hukum soft copy atau harapannya Prof. itu bisa dimintakan keterangan konfirmasi yang pada klien. mudah-mudahan menjadi Jadi yang handal hari ini yang kita menjaga terima pendidik dengan akan baik, diberikan di DPC Surabaya atau saat yang kita nobel, yang terhormat dan pelantikan mulia. di Baik, terima kasih Prof. Kami Ya, saya bangga ya. Jadi pertama kami dari Pradi Jawa Timur ya, DPC Pradi Surabaya yang mengkoordinir. Pertama ada pelantikan YLC, yaitu Young Lawyer Committee, yang advokat muda di Pradi. Kedua, pelantikan advokat baru. Dan ketiga tadi pembekalan oleh Ketua Umum kita Profesor Dr. Utuh Hasibuan. 3 kegiatan tadi yang telah kita selesaikan hari ini. Pertama dengan tujuan sesuai mutu daripada sesuai cita-cita ataupun amanat undang-undang bahwa organisasi profesi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi. Karena teman-teman rekan-rekan saya yang sudah mengikuti PKPA lulus ujian, maka akan kalau sudah memenuhi syarat semuanya, umur dan sebagainya, itu akan dilantik menjadi advokat. Hari inilah teman-teman advokat dilantik menjadi advokat. peserta semuanya berapa? 318 Ya. advokat yang baru. Untuk advokat yang baru harus dibekali. Pertama pembekalan mengenai keorganisasian dan etik. Walaupun itu sudah dibekali di dalam pendidikan khusus profesi advokatnya. Namun ini memantapkan kembali untuk diingatkan kembali ada organisasi profesi tentang etika profesi, diingatkan kembali mereka, di-refresh lagi di dalam pelantikan itu. Harapannya mereka berpegang teguh kepada kode etik profesi. Karena kode etik profesi itulah rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang advokat. Baik. Untuk YLC saya kira itu biasa semua DPC Pradi seluruh Indonesia ada WLC-nya, yaitu advokat muda yang Advokat milenial ya. Iya, umurnya di bawah saya. Itu membantu kayaknya semacam pembelajaran untuk bisa nanti estafet ke kepemimpinan selanjutnya. Jadi YLC inilah sebagai gardanya dalam kegiatan-kegiatan. Biasanya mereka anak-anak muda ini memang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan secara teknis, secara koordinasi dan sebagainya itu DPC ya. Tapi kalau untuk teknis di lapangan dan sebagainya itu biasanya dilaksanakan oleh YLC. Jadi masih tetap di bawahnya DPC. Masih di bawahnya DPC ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Hari ini Anda semuanya menjadi teman sejawat saya dan kita sekarang sama hak dan kedudukan kita di dalam profesi advokat ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas pengangkatan saudara menjadi advokat yang pasti sudah lama ditunggu-tunggu. Saya tidak percaya bahwa perjuangan Anda sudah lama dan sekarang ini terwujud. Kedua, saya ingin sampaikan bahwa Anda patut berbangga diri karena bisa menjadi advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia ini, karena Anda nyata-nyata telah berjuang sendiri, lulus dengan jiro KKN dan atas kemampuan Anda sendiri. Kalau dulu 1 tahun sampai 10 tahun yang pertama, saya masih sering mendengar setiap selesai pelantikan pulang ke rumah itu potong kerbau, potong sapi, begitu bahagianya. Sekarang saya nggak tahu masih potong sapi atau hanya makan di restoran. Tapi apapun itu adalah melambangkan bahwa satu titik keberhasilan itu pasti kita harus bersyukur pada Tuhan. Berapa detik yang lalu. Satu jam yang lalu Anda memberikan habis hukum, orang mau tetap di dalam dirinya Anda itu tidak advokat,
punya legal standing, punya kapasitas, dan sah menjadi seorang advokat yang bisa memberikan itu. Dan itulah kebanggaan kami juga dari Himpunan Advokat Indonesia kalau bisa mengangkat advokat dan meluluskan advokat baru. Terutama saya melihat banyak sekali advokat-advokat yang saya lihat sebenarnya sudah banyak juga yang berpengalaman di sini. Karena kan sudah ada 2 tahun magang, jadi pasti sudah mumpuni sebenarnya. Tetapi betapapun Anda mumpuni dan ahli selama tidak diangkat dan besok nanti akan disumpah, Anda tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk memberikan habis hukum. Maka itu selamat yang kedua. Teman-teman sejawat saya, tadi secara sah ketika itu pada tahun 65 waktu bentuknya undang-undang advokat diamanatkan bahwa hanya peradilan merupakan single bar itu saat melaksanakan fungsi dewan. Jadi coba bayangkan suatu organisasi advokat itu organ negara. Jadi sebenarnya kita ini organ negara bagian daripada pemerintah itu. Harus dicatat. Tetapi ingat kenapa kita tidak sama dengan mereka itu. Memang tidak akan mungkin sama. Karena advokat tidak sama dengan penegak hukum yang lain. Tetapi advokat adalah setara dengan penegak hukum yang lain. Tidak menjadi bagian pemerintah karena by nature kita memang independen. Jadi tidak mungkin kita bisa independen kalau kita berada di dalam kekuasaan negara. Maka kita akan terkooptasi di bawah perintah dan dikuasai dan dipengaruhi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Sedangkan profesi advokat menuntut independensi daripada dirinya. Kenapa? Karena tanpa independensi, tanpa kebebasan dan tanpa kemandirian, advokat tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai advokat untuk membela pencari keadilan. Untuk membela seorang pencari keadilan dibutuhkan kemandirian daripada advokat. Kalau dia berada di bayang-bayang penguasa, maka dia tidak akan bisa dengan berani dan bebas membela dia. Di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan wilayah kerja meliputi melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas profesi. Sekian dan terima kasih. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh bersedia menjadi anggota, menjadi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia, dan apakah saudara-saudara sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi, dan juga apakah saudara-saudara bersedia untuk mentaati dan menjalankan Kode Etik Advokat Indonesia. Apabila saudara-saudara bersedia, saudara saya minta untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih.
Yel-yelnya dari WLC mana ayo? Luar biasa. Satu, dua, kamera utama tuh ya, kamera utama, 1, 2,